Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul imani wa nikmatul Islam, yang tentunya wajiblah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian, pada pagi siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Ya, kita akan membaca hadis yang ke-255, yaitu hadisnya yang berbunyi Anin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, in ummati hadhihi ummatun marhumah, ya kan? Terakhir. Habis hadis yang panjang selesai sudah kan? Bawahnya dah habis itu. Ya. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Enggak. Ada yang 31, ada yang 37, yang kayak gini 31. Yang 31 paling bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirati innama 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu wal balaya, rawahu at-Tabrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang beliau katakan, ummati hadhihi, kata Nabi ini, umatku ini, umatku ini marhumatun, ummatun marhumah, yaitu umat yang mendapatkan kasih sayang. Jadi ini Nabi yang bilang umatku ini adalah umat yang selalu mendapatkan kasih sayang. Dari siapa tentunya? Dari Allah. Kenapa Nabi katakan sedemikian? Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah.
ya, umat Nabi Muhammad itu tidak akan disiksa nanti di hari akhirat. Ya, artinya apa? Ya, tidak ada umat Nabi Muhammad yang disiksa di akhirat nanti atau dalam neraka selama-lamanya, enggak ada. Ya, siksa sih ada, ya, tapi enggak lama-lamanya. Heeh, ya, terbatas. Karena kan Nabi sudah katakan, ya, Allah akan memasukkan surga kepada seorang hamba yang meskipun di dalam hatinya itu ada iman sebesar biji zarah. Ya, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Nabi kan bilang begitu. Ya, jadi jangan kita anggap kita enggak bakal disiksa umat Nabi Muhammad, disiksa cuma enggak apa? Tidak selama-lamanya. Ya, tapi sementara. Itu pun kalau memang ada dosa yang belum sempat Allah ampunin. Ya. Tuh. Nah, ada orang meninggal dunia, ya, dia punya dosa, belum sempat taubat, belum meninggal dunia. Berarti kan tuh yang ya mintain ampun siapa? Orang yang hidup, ya. Atau orang tuanya juga meninggal dunia, yang minta ampun siapa ya? Anaknya, ya. Tapi kalau dia itu orang tua kita meninggal dunia contohnya, ya, masih bawa dosa, sementara anak dan yang lainnya itu enggak mau minta ampun, ya akan disiksa sama Allah. Ya, makanya ketika kita itu ya ada orang tua kita meninggal dunia kan yang penting kita ngapain? Mintain ampun, doain tuh. Ya, karena dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, nah kalau dari keluarganya nggak ada yang mintain ampun, nggak ada yang doain, nanti di akhirat disiksa nggak? Siksa. Ya, sebatas doa sebatas dosa yang dia belum minta ampun. Ya. Nah, seberapa lama tuh ya siksa yang Allah akan berikan, Allahu a'lam. Ya, itu tergantung Allah yang akan menentukan. Ya. Tuh, karena kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, inna yaum itu satu hari di akhirat itu ka alfisanah. Ya, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, berarti kalau disiksa kita jangankan satu hari, hitungan akhirat setengah jam aja. Ya, setengah jam hitungan akhirat udah berapa ratus tahun itu. Ya, hati-hati. Artinya apa? Ya, kita ini dapat banyak keberuntungan, banyak dispensasi dari Allah lantaran kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita enggak bakal disiksa selama-lamanya. Ya, karena kan Nabi sudah memberikan jaminan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kata Nabi kan begitu. Ya, semua umatku dipastikan bakal masuk apa ya? Surga. Ya, pasti kita bakal ngerasain surga nih, Bu. Ya, tapi ya, surga yang bagaimana? Nah, itu Allahu a'lam. Ya, tuh. Apakah kita langsung ke surga atau diapain cuci dulu atau direndam dulu, enggak disuci tapi direndam. Ya, habis direndam baru dicuci. Ya, itu yang enggak enaknya itu. Ya. Iya, tuh jangan sampai kita sih mudah-mudahan enggak perlu dicuci dulu dah. Langsung masuk ke mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Innama azabuha fid dunya. Ya, akan tetapi azab yang Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad saat mereka berada di mana? Di dunia. Ya, tuh. Apa itu yang pertama? Al-fitanu. Ya, akan terjadinya fitnah. Itu azab itu, Bu. Ya, fitnah-fitnah itu kadang kala ada aja, apalagi kita umat Islam banyak difitnah sekarang. Ya, umat Islam diadu domba, para ulamanya diadu domba, tokohnya diadu domba. Ya, tuh. Orang benci kepada umat Islam, benci kepada Islam, tapi duit orang Islam dipakai. Ya kan lucu. Ya, tuh. Nah, kita nih ya, masih untung kita mendapatkan azab cobaan baru di dunia doang. Ya, tuh. Yang kemudian wazalazilu. Ya, tuh azab atau cobaan itu berupa apa? Zilzal. Apa itu zilzal? Gempa bumi, ya, gunung meletus, ya, itu kan tuh azab Allah juga. Ya, kita kalau mendapatkan sesuatu yang kita rasa enggak enak, kalau bukan lantaran karena dosa kita itu berarti lagi cobaan. Ya, tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak, ya, lantaran dosa kita berarti kita lagi diapain? Diazab. Ya, seperti kita Pak, Bu tinggal di suatu tempat yang di situ Allah turunkan azab tuh kan.
Ya, padahal kita enggak menjadi seorang pelaku yang melakukan maksiat, tapi kita kebagian apanya? Sialnya, ya. Itu kan Allah menurunkan azab itu, kata Allah tidak hanya terkena kepada si pelaku pembuat dosa itu saja, tapi orang-orang yang berada di sekitarnya juga bakal apa? Kebagian. Tuh, ya. Enggak orang itu doang bukan, tapi kita kalau ada di sekitar mereka pasti kebagian sialnya. Ya, seperti gempa bumi, seperti dulu tsunami tahun 2004, ya kan? Itu kan dahsyat sekali itu. Ya, air sampai 25 meter. Bayangkan itu. Ya, kita nggak bayangin kalau Jakarta terjadi seperti di Aceh. Ya, bakal banyakkan lagi korban daripada Aceh, Bu. Ya, Aceh mah penduduknya begitu banyak. Ya, Jakarta ini. Ya, karena orang Jakarta kan bukan orang Betawi doang. Ya, orang dari mana? Orang dari Jawa ada, dari Sunda ada, dari Medan ada, dari Padang ada. Ya, tuh. Bahkan orang luar negeri juga banyak di mana? Di Jakarta. Nauzubillah kalau Allah sampai ya berikan izin kepada laut saat dia marah itu seperti yang terjadi di Aceh, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya meskipun sih kalau menurut BMKG sebenarnya di Jakarta udah tenggelam. Ya, kenapa? Posisi daratan Jakarta itu sudah berada di bawah air laut. Ya berarti air laut udah lebih tinggi. Loh kenapa kok nggak tumpah? Nah, itu jangan ditanya kenapanya. Ya, itu kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad yang ada di Jakarta, ya, dan berkat para ulama kita yang nggak kelihatan siapa dianya, tapi dia main di belakang layar, tapi perannya di mata Allah sangat luar biasa itu yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Sementara kan kita memandang oh ulama itu bagus tuh pidatonya, bagus ceramahnya, followernya sekian ribu, sekian juta. Ya, tapi untuk umat ada gak dalam rangka menyelamatkan negara? Ya. Justru orang yang diam-diam tuh yang kita nggak tahu, ya, dia nggak kelihatan istilahnya low profile. Ya, tapi perannya itu di mata Allah sangat luar biasa. Dia bangun malam, orang lagi pada tidur, dia nangis, ya Allah selamatkanlah Jakarta, jangan sampai engkau timpakan Jakarta seperti yang pernah terjadi di negeri Aceh, ya Allah. Banyak mereka tuh, Bu. Ya, tapi kita kadang kala apa ya? Enak-enak aja, ya, kita santai itu. Makanya jangan sekali-kali kita ngapain? Mengkriminalisasi ulama-ulama yang enggak kelihatan. Ya, justru tadi saya katakan peran jasa mereka itu lebih banyak, lebih besar ketimbang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang muncul-muncul. Ya, mereka nggak seberapa. Nama mereka memang menang di mata manusia, tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Tuh, ya. Itu bisa terjadi karena siapa ya? Karena izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya wal qatlu, ya, terjadinya pembunuhan, ya. Seperti yang terjadi di mana sekarang? Di Palestina, ya, di kota apa tuh? Kota Gaza, ya. Kita udah ngalamin dulu, Bu, PKI dulu gimana? Ya kan? Dahsyat tuh PKI dulu. Jangan sampai terulang kembali kejadian tahun 66 seperti yang dulu terjadi tahun 2000-an sekian lagi di kita. Ya. Tapi arah-arahnya udah ada gak? Udah kelihatan, Bu, hati-hati, Bu. Ya, mereka sudah berani sekarang terang-terangan buat partai dengan nama Palang. Ya, Palang ame Palu itu. Ya. Kalau kita diemin aja tuh, pelan-pelan kita bakal dicaplok, Bu. Bukan caplok tapi digigit, dikunyah kita. Ya, dikunyah dulu baru ditelan dia tuh. Ya. Ini mustahil enggak mustahil. Ya, makanya kita di hari zaman sekarang ini ya, ya, kalau kita kurang dekat sama Allah rugi. Ya, kenapa saya katakan rugi? Ya, kemana lagi kita akan berlindung? Ya, kemana lagi kita akan bermohon minta perlindungan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan berani mengatakan ya kita punya Allah. Ya, wallahu khairun hafiza. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan penjagaan. Ya, kita punya laki, berapa sih kekuatan laki kita? Kita punya keluarga, berapa sih kekuatan keluarga kita? Ya, tapi kalau kekuatan Allah enggak akan ada yang bisa menembus kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, qatl, pembunuhan. Ya, itu terjadi dari umat Islam itu sendiri. Kok bisa terjadi, Bu? Karena adanya al-fitan. Ya, adu domba, ya, ada saling gasak, saling gesek, saling gosok, tuh. Ya, padahal sesama apa ya? Umat yang sama yaitu umat Islam. Kita enggak bicara orang kafirnya enggak. Ya, yang kita masalah adalah umat Islam itu sendiri, ya, tuh.
Dan yang terakhir wal balaya. Ya, cobaan-cobaan, ujian-ujian itu pasti ada, Bu. Ya, mudah-mudahan sih segala macam bentuk cobaan ujian sekecil apapun yang kita rasakan, Bu, itu adalah tanda bukti kalau Allah itu sayang sama kita. Ya, kalau Allah itu apa ya? Ya, cinta sama kita. Ya, tuh. Kita kan jangan jauh-jauh contohnya aja dah. Dalam berumah tangga, Bu, kadang laki kita marah pernah nggak? Kenapa dia marah? Karena dia sayang. Dia sayang, bukan jangan apa? Jangan istilahnya jangan negative thinking. Ya, itu dia sayang sama ibu, ya. Ibu nggak dikasih jalan sono, jangan kalau orang lihat, lu harus gua aja ngelihat, jangan orang lain, gitu. Ya, kita jangan negatif thinking. Tuh, kalau dia nggak sayang, biarin aja bini-bini gua mau kemana, gua biarin, takut dia itu gua kawin lagi. Ya ada yang begitu, ya. Tuh, makanya ibu sama suami ya husnuzon aja dah. Ya, husnuzon, ya. Masalah dia di belakang kita ngapain tuh urusan dia sama Allah. Ya, yang penting kita di hadapan dia adalah siapa? Ya, tuh, hadapan dia adalah apa? Apapun yang dia suruh kita kerjain kalau itu suatu kebaikan, ya. Nah, itu ada namanya al-balaya. Apapun pasti ada ujiannya, Bu. Ya. Justru kan dalam sebuah rumah tangga contohnya, enggak ada ujian, enggak sedap hidup kita dalam keluarga. Ya, keluarga hidupnya itu apa itu? Senang-senang terus dah tuh. Enggak enak, Bu. Ya, enggak ada rasanya hidup keluarga itu. Ya, harus ada namanya itu, ya, ribut sekali-kali, beda pendapat sekali-kali, wajar. Ya, kenapa? Ya karena kalau enggak gitu dunia ini enggak ramai. Ya, rumah tangga itu enggak ramai. Bahkan salah seorang ulama pernah ngomong, bukanlah suatu rumah tangga yang harmonis yang di dalamnya enggak pernah ada masalah. Bukan. Ya, justru dengan adanya suatu masalah dalam sebuah rumah tangga, itu kedua belah pihak baik suami istri saling apa? Saling berintrospeksi. Ya, ibarat kita Bu ngejawab soal ujian, menurut kita benar, menurut dosen kita benar pasti enggak? Belum tentu. Ya, bisa jadi dosen enggak sesuai apa yang kita jawab. Ya, dosen kan kalau kuliah nih ya, dalam dunia perkuliahan kebanyakan tuh para dosen ingin melihat jawaban seorang mahasiswa itu dari apa? Dari ya buah pikirannya dia, bukan dari buku. Ya, kalau dari buku gampang bisa dihafal. Ya. Nah itu dilihat pengen, ini anak nih sejauh mana nalarnya dia dalam menjawab soal yang saya kasih. Ya, tuh semakin dia banyak menjawab, semakin mengena apa yang diinginkan oleh seorang dosen. Ya, nggak semua dosen pengen teks buku, nggak ada. Ya, kayak saya ngajar mahasiswa nggak ada tuh teks buku. Saya nggak pengen mereka ngapal. Quran iya lo apalin silakan. Hadis iya lo apalin silakan. Ya, tapi kalau dalam masalah-masalah ya bagaimana metode dakwah yang benar menurut Anda, saya tanya gitu. Artinya nggak akan keluar dari kolider yang ada dalam hadis dan ayat Quran. Ya, artinya saya mengetes sejauh mana nih bacaan seorang mahasiswa mengenai dakwah. Itu kan. Saya jelas saya akan memberikan apa nilai yang paling tinggi kesesuaiannya dia menjawab sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis enggak. Ya, tuh bukan nalarnya dia sendiri bukan. Ya, saya nggak mau kayak gitu. Ya, karena saya ajarin itu juga sistemnya diskusi. Ya, bukan ngajar kayak ngajar anak SD, SMP, SMA enggak. Ya, diskusi. Saya bikin berapa kelompok itu diskusikan. Ya, untuk memaparkan satu judul yang saya lagi ajarkan kepada mereka. Ya, itu ujian-ujian itu pasti ada. Ya, jadi inti dari hadis ini adalah ya kita mendapat apa tuh kemuliaan dari Allah lantaran kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah umat yang selalu dikasihani. Ya, umat yang paling disayang, diazab di akhirat nggak ada yang selama-lamanya, Bu. Ya, umat-umat Nabi yang lain tuh diazab selamanya banyak. Ya, tapi umat Nabi Muhammad ya pasti diazab nggak akan selama-lamanya. Cukuplah di dunia itu, ya. Kan ada dua, Bu, dosa yang Allah segerakan azabnya itu ada dua. Yang pertama apa? Satu, dosa seorang anak kepada orang tua. Ibu, itu Allah segerakan tuh azabnya itu. Ibu dengarkan kisah maling kundang? Seperti apa terjadi? Nah, itu benar kisahnya, Bu, bukan buat-buatan. Ya, tuh. Banyak kisah-kisahnya. Alqamah.
Lihat kisahnya seperti apa. Ada lagi dulu Wais Al-Qarni sebelum dia benar. Berarti apa coba? Ya, kurang apa dia? Ya, tapi dia durhaka sama kedua orang tuanya, langsung apa? Allah buktiin azabnya di dunia dulu. Itu belum akhiratnya. Ya, dunia dulu Allah kasih. Pokoknya kita selaku anak nggak akan menemukan kebahagiaan dunia akhirat kalau kita nggak nyenengin orang tua, gitu aja dah. Ya, kita jadi anak tuh, ya, ingin mendapatkan apa namanya kebahagiaan dari seorang anak, tapi kita nggak bisa berbuat kebaikan kepada orang tua kita, nggak akan terjadi. Ya, karena Nabi katakan ma fil aba fil abna. Ya, apa yang ada pada seorang anak itu pasti ada pada bapaknya. Ibarat peribahasa bilang buah pinang nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohon pinang di pancoran jatuh segala parang nggak ada gak? Mental namanya itu. Ya, pohon pinangnya di sini dekat Ayubi jatuhnya di sana buahnya. Orang bawa lain lagi itu. Ya, ini jatuh secara normal. Ya, emang waktunya jatuh udah tua itu. Bukan karena angin, bukan karena ketiup apa itu, bukan. Yang pasti dia akan jatuh nggak jauh dari apanya? Pohonnya. Ya, paling jauh beda semeter 2 meter wajar lah. Ya, karena tergantung ketinggian pohonnya. Ya, jatuh kena tiak, kenapa kena batangnya cuk gitu mental ya biasa. Tapi terlalu jauh nggak akan mungkin. Ya, itu. Baik. Hadis yang berikutnya. Ya, hadis tentang ya bagaimana mengusap pala anak yatim. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imsah ra'sal yatim hakaza ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakaza ila muakhiri ra'sihi rawahu al-Khatib. Ya, Nabi katakan imsah ra'sal yatim, usaplah palanya anak yatim hakaza seperti ini. Ya, ini Nabi contohin, Bu. Ya, jadi kalau ngusap anak yatim itu seperti apa? Ila muqaddami ra'sihi, sampai depan palanya. Set gitu doang. Ya. Sini aja. Boleh sini sebenarnya sini. Ya. Bagian jambutnya jabrik berantakan. Ya kan ya, saya gitu. Set. Ya, dari sampai ini nih, ya, sini sampai jidatnya. Ya, itu yang anak yatim beneran. Ya, yang enggak punya bapak. Tapi ada anak kecil, dia masih punya bapak. Maaf ya, duafa. Ya, dia orang susah. Gimana cara ngusapnya? Wa man lahu abun kata Nabi hakaza. Ya, ila muakhiri ra'sihi, sampai batas akhir palanya, sampai sini, Bu. Ya, semuanya saya. Oh, jangan dari belakang rambutnya berantakan gitu. Mana aja saya gitu. Ya. Tuh, jadi ada caranya, Bu. Kita ngusap anak yatim. Anak yatim yang masih kecil, yang belum balik itu namanya yatim. Ya. Ada yang nanya, Ustaz kalau janda perlu diusap enggak? Jangan. Ya, enggak boleh. Enggak boleh, janda enggak boleh diusap. Ya. Tuh, itu namanya armalah. Ya, jadi nanti kalau kita santunan nih, Bu, bulan Muharram nanti itu, ya, cara ngusapnya seperti itu. Usap anak yatim set dari atas ini nih sampai ke depan ya. Kalau anak yang semuanya saya semua. Ya, jangankan mau diusap, salaman aja pada ogah. Ya, datang duit doang. Tuh makanya anak-anak sekarang ya mohon maaf ya. Kalau dikatakan itu dekadensi moral itu, penurunan akhlak itu memang benar. Ya, salaman aja ogah nih kita. Ya, tapi amplop ngarepin amplopnya doang. Ya. Ini anak kecil-kecil juga harus diapain? Dididik. Ya, diajarin. Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Ya, itu akan selamanya tuh, Bu. Ya, jangan juga menjadikan anak-anak yatim seperti dia apa? Memberikan ketergantungan kepada kita, jangan. Ya, kita memberikan santunan tiap bulan, ya. Itu kadang yang enak tuh emaknya. Ya, emaknya anak kecil. Maaf, maaf bukan. Bukan ya. Tuh, kadang emaknya dibelanja, kadang diberani kredit motor. Kenapa? Ada jaminan tiap bulan dapat. Benar ini Bu, banyak kejadian loh, Bu. Ya. Tuh, saya memberikan beberapa anak yatim dulu waktu santunan.
Setelah saya cross check, saya tanya anaknya, duit kamu setiap bulan kemana? Dia ambil emak, Pak Ustadz. Mak lu yang mana ya? Emak katanya. Orang tua saya, ibu saya. Buat apaan? Nggak tahu katanya. Ya enggak. Kalau buat dia mah ketahuan. Karena dia dapat santunan bukan dari saya doang. Sono sini dapat. Ya, dari yayasan ini dapat, dari panti asuhan ini dapat, dari orang kaya sono dapat, dikumpulin lumayan buat DP motor. Betul, ya. Jangan sampai itu. Ya kan pernah saya bilang, Bu, saya pernah bawa anak yatim, pernah ada orang kaya cross check langsung. Nanya kepada anak kecil, kamu yatim bukan? Bukan. Bapak kamu ada gak? Ada. Di mana? Di rumah katanya. Coba siapa yang gak enak? Saya. Ya, disangka saya buat-buat ya nama-nama anak yatim. Padahal saya nggak tahu ketika ditanya kamu yatim, ya yatim Pak Ustadz. Katanya. Ayo ikut pergi. Iya doa apa? Ya, bapaknya ngojek lah ya. Meskipun ada ngojek kan namanya ada bapaknya, jangan bilang lo yatim. Durhaka, bapak lu masih hidup masih dibilang udah meninggal, berarti kalau yatim kan. Ya, itu. Ya, jadi nanti ketika kita nanti lebaran anak yatim nih 10 Muharram, biasanya kita tradisi ada santunan tuh usap anaknya, ya. Usap palanya dulu baru kasih duit. Ya, tuh. Hadis yang berikutnya. Innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masajidi, rawahu Ibnu Asakir. Ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menurunkan azab ya minas samai dari langit ala ahlil ardi kepada penghuni bumi. Ibu, jadi ketika Allah nurunin apa ya? Azab kepada para penghuni bumi. Nah, di sini ada sekelompok orang-orang yang diselamatkan sama Allah. Surifat an umaril masajid. Siapa yang Allah selamatin? Diselamatkan mereka-mereka adalah siapa? An umaril masajid, orang-orang yang selalu mentakmirkan masjid. Ya, jadi orang yang rajin mentakmirkan masjid, musola, langgar, surau, ya. Itu saat Allah akan berikan azab, turunkan azab, itu mereka dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena mereka rajin ngapain? Mentakmirkan atau meramaikan masjid atau musola. Ya. Apa maksud ngeramain, Bu? Ya, kita ngadain acara, bukan kita ibadah di situ. Ada pengajian kita datang, ya ada kegiatan hari-hari besar Islam kita ikut, ada dana kita bantu. Ya, itu namanya takmirul masjid. Tuh, itu termasuk kelompok orang-orang yang bakal Allah apain? Selamatin nanti ketika Allah turunin azab dari langit. Kapan azabnya? Wallahu a'lam, Bu. Kita nggak ada yang tahu azab itu bakal turun. Ya, apalagi di kita udah mulai ramai nanti akan berkembangnya ya penyakit TBC yang merajalela. Ya, kita akan disuntik dengan suntikan apa? Vaksin TBC semua. Ya Allah. Ya, ini kan bahaya. Ya, jadi kita dijadikan sebagai bahan cobaan, percobaan. Ya, siapa namanya orang Amerika itu yang datang kemarin? Bill apa? Hah? Iya. Ya Bill berapa saya lupa juga itu. Dia ngasih duit sekian triliun itu. Ya, hati-hati Bu. Itu penyakit dari Allah. Ya, bukan dibuat-buat loh. Kenapa kok orang kita dijadiin buat percobaan? Ngapain? Ya, buat binatang aja dosa, apalagi buat orang. Ya, uji coba, bener gak nih obat lu ampuh buat ini? Ya, tuh. Sekarang peraturan aja jauh-jauh Bu. Orang umrah aja sekarang banyak harus divaksin ini, vaksin itu, vaksin ini, vaksin itu. Pertanyaan saya, apakah penerapan hukum harus vaksin ini diberlakukan buat mereka yang mau ke Amerika, ke Eropa atau ke mana itu? Diberlakukan nggak? Kenapa buat orang umrah doang? Buat orang haji doang. Kenapa coba? Kan ada misi.
Emang buat apa memang? Satu biar pada mati, yang kedua biar lu pada kagak kesono, udah lu biar takut. Kan gitu. Orang mau ke Amerika, ke Eropa, ya, ke Prancis kemana nggak ada saya tanya. Nggak ada melakukan vaksin-vaksin itu. Yang penting apa kuncinya? Punya duit. Iya benar. Jadi sekarang wajib peraturan baru nih musim baru. Ya. Sekarang minimal 2, meningitis sama polio. Tambah lagi 1 tuh. Yang TBC jadi 3. Ya, mulai musim apa nih? Musim baru ya untuk jamaah umrah awal musim. Ya, diberlakukan itu. Macam-macam lah pokoknya. Padahal dari sini mah nggak buat aturan kayak gitu Bu, orang Saudi. Ya, makanya sekarang ya mohon maaf terjadinya kekacauan orang haji di tahun ini nih. Kenapa? Orang Arab Saudi udah mulai nyium bau-bau busuk yang dari dulu udah mulai kecium sama pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka menjual yang namanya visa tuh, visa peroda melewati batas ratusan juta. Ya, Arab Saudi gak ada melakukan kayak gitu, Bu. Ya kenapa sampai 300 juta? Bahkan ada yang 1 miliar, Bu. Ya mau orang pengen haji, duit punya. Emang kita nggak punya duit ngapain gogah? Ya, punya aja gogah, ntar aja dulu. Ya kan, apalagi nggak punya 1 miliar, Bu. Ya, 1 miliar kalau taruh duit sini 10 ribuan nggak muat nih, Bu. 10 ribuan ya, kalau 100 ribuan muat. Ya, 1.000 juta. Ya bayangin. Ya, mulai kecil maka dibikinlah tahun ini visa furoda nggak ada yang keluar satupun. Ya, ujian udah mulai kecium sekarang itu. Harusnya pemerintah kita itu jeli. Hah? Iya. Hah? Muntah. Jadi uek dia. Uek kan enak lah muntah dia keluar. Gumuh jadi kan? Ya udah uek gumuh. Ya, hati-hati. Jadi anak-anak kita Bu, ya biasain suruh rajin ke masjid. Ya, terutama yang laki sholat jamaah jangan tinggal. Sholat kayak ya di surau kayak dilanggar jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh sholat. Ya, tuh biasain. Nah, iya ya, saya aja Bu, maaf ya, saya tak harus bini mah. Mendidik anak tuh biar nyuruh biasa ke masjid. Maaf, yang seneng tuh orang ngelihat. Ya, Ustaz, aneh seneng mau ngeliat anak antum tuh kecil-kecil pada ngintil, antum katanya subuh itu. Jangan saya bilang hati saya, emang gua gampang didiknya tuh. Gua nggak tahu perlu perjuangannya mau bangunin juga kayak bangunin apaan. Ya, nggak gampang. Lu enak ngomong, enak banget ya. Enak lu ngelihatnya saya bilang dalam hati saya. Iya, subuh-subuh tuh Ustaz barisin atuh dari yang gede, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil katanya. Iya. Ya kita duluan bangun, Bu. Nggak mungkin kita ya dibangun duluan. Ya, baris Ustaz naik tangga aja tuh atuh yang gedean dulu suruh yang sedang, yang kecil banget itu. Ya. Iya, kadang orang ada yang iseng diapain di videoin, Bu. Tuh lihat tuh anak Ustaz Bukhari tuh subuh-subuh katanya tuh dari yang kecil apa yang sedang apa yang gede banget kata ikut bareng subuh katanya. Ya. Susah memang, Bu. Mau anak siapa? Anak saya sama juga, anak ibu. Susah dibangun subuh. Ya. Emang ada yang gampang ya ada, yang biasa ada, tapi yang susah banget juga ada. Ujian kita. Ya, sabar, biarin aja. Ya, saya senang banget subuh aja udah mereka mau alhamdulillah. Kalau yang lain insyaallah udah enggak dibangunin. Kita subuh nih yang menjadi apa nih? Yang menjadi parameter itu tuh. Ya, makanya kan ada satu hadis bilang Allah tidak akan menjadikan hari kiamat Allah tidak akan menurunkan azab ya ketika ada seorang apa namanya sebuah masjid salatnya itu jamaah seperti jamaah salat orang salat Jumat. Banyak gitu. Ya. Tuh, bukan salat zuhur, subuh yang dilihat. Zuhur, maghrib ya lagi mah gampang banget itu. Paling susah, paling banyak maghrib dah tuh. Ya, tuh kalau zuhur kadang sekolah aja salatnya bisa-bisa. Ya, subuh ini. Ya jangankan anak kecil Bu, yang semalam habis acara maulidan, acara tablik akbar, acara apa lagi tuh? Majelis-majelis inilah tuh. Subuhnya pada ke masjid. Enggak ada, Bu. 0, sekian persen. Ibu silakan lihat. Ya, seramainya itu orang membludak seperti itu. Jangan enggak ngelihat pendatang tamu ya.
orang sekitar lah, ya. Remajanya kayak yang mana kayak subuhnya kagak ada. Hah? Kagak. Sepi. Ya, silakan Ibu cek. Ya, saya enggak makanya semalam waktu saya sambutan tuh di Majelis Nurul Mustafa, saya bilang majelis taklim ramein. Saya bilang gitu, majelis taklim. Ya, coba kalau majelis taklim seperti ini ramenya itu subhanallah. Ya, sayang mereka itu. Kadang ya lagi persiapan-persiapan aja tuh pas Isya mereka dekornya itu. Emang pada sholat? Ya kagak, Bu. Belum tentu emang kagak saya perhatiin enggak ada sholat. Ya maksud saya bukan sholat ya ninggalin ya Allah mudah-mudahan sih disolat habis itu. Ya, artinya orang lagi kerja apapun kan Nabi suruh tinggalin, istirahat dulu, sholat sunnah dulu. Heeh, ya, usaha pekerjaan ini apapun, ketika datang panggilan sholat tinggal. Ya, jangan bilang entar dulu lagi repot tanggung, enggak ada istilah kayak gitu. Ya kan? Itu masalah tanggung tuh setan yang ngomong tuh. Ya, itu kan Allah bilang, kalau gue bilang enggak jadi lu tanggung enggak bakal jadi lu. Habis lu bangun jadi ambruk lagi Gusti lu kata Allah. Bisa enggak? Bisa aja. Ya, kita kan apa ya? Nafsu yang kita kedepanin. Ya, nafsu kenapa? Biar jadi nih. Sholat Isya waktunya panjang gampang, enggak bisa begitu, Bu. Ya, padahal sih berapa lama sholat Isya, Bu? Ya, paling lama 10 menit itu udah doa. Ya, sholatnya paling 5 menit saya tahu sholat sampai 1 menit. Ya, tuh. Janganlah kita sedemikian rupa, Bu. Ya, kita ingin menunjukkan cinta Rasul, cinta ulama, tapi mana buktinya? Ya, enggak kelihatan gitu. Sepi, kadang saya nangis sedih tuh, Bu. Ya, kok begini? Bukan saya iri, bukan saya apa, ya. Kesadaran mereka itu untuk memilih yang benar itu harus diikutin seperti apa? Ya, itu. Bukan seperti apa acara yang apa istilahnya itu? Kalau yang rame seremonial, ya. Itu enggak seberapa itu, ya. Kan Allah saja bilang ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, Bu. Ya, banyak kalau enggak ada apa-apanya buat apaan? Rusak kata Nabi, seperti buih. Ya, karena umat Islam di akhir zaman ya, sekarang ini nih akan melimpah ruah. Ya, walakinnahum gusa, tapi banyaknya umat Islam di akhir zaman seperti apa? Buih di lautan. Kagusa isail tuh, seperti buih yang ada di lautan. Ya, gampang Bu, yang namanya busa ketiup angin yang kita kentutin aja berubah tuh busa. Kita root pasti berubah. Ya, apalagi kita terjang dengan air, kita semprot, kita tendang. Ya, gampang itu gambaran daripada prediksi Nabi 14,5 abad yang lalu sudah ya memprediksikan seperti itu. Terjadi enggak? Terjadi sekarang. Ya, orang sudah pada jauh dari masjid, ya. Orang-orang jauh, apalagi yang ya jangan jauh, yang dekat aja kadang kalau enggak ada hidayah susah tuh. Zaman dulu orang pada pengen tinggal dekat masjid. Kenapa? Biar gampang ke masjid, ya. Orang sekarang jangankan mau ke masjid, tinggal aja ogah dekat masjid, berisik katanya. Tantar azan sampai 5 kali sehari orang azan bukan pengajian katanya. Macam-macam tuh, ya. Hati-hati ya ketika kita itu sudah jauh dari tempat rumah Allah, itu keberkahan Allah akan apa? Angkat dari kita, ya. Makanya Nabi memberikan jaminan seperti ini, ketika Allah menurunkan azab, ada sekelompok orang yang Allah bakal lindungi dari azab itu. Siapa itu? Orang-orang yang selalu mentakbirkan masjid. Ya, meramaikan masjid, ya. Al-Inabah masjidnya ramai anak-anak. Ya. Anak-anak berisiknya Bu kalau lagi sekarang sholat itu. Ya saya nggak kenal tuh anak siapa ya. Kalau saya kenal saya panggil orang tuanya. Ya, datang ke masjid, nggak ada yang sholat. Sholat dan imam tahiyat akhir, tapi pulang paling dulu. Aku diomelin tahu dia cerdas dia. Iya. Dia mulai bercanda tuh kalau imam udah takbir baru bercanda. Dia tahu orang-orang pada yang suka ngomelin udah pada takbir kan? Pulang yang main kejar-kejaran sini tuh. Nah itu ganggu itu. Ya, itu. Ini saya dengerin tuh orang tahiyat akhir baru. Kan imam baru sekali salam ke kanan dia udah kabur. Nah, kapan disolatnya? Ya kan? Ada beberapa anak yang saya tahu, bapaknya ada tuh, tapi enggak ke masjid.
Pernah saya panggil, ya, saya bilang punya anak harus diarahin, Pak. Bapak benar suruh anak ke masjid, tapi tahu masjid itu bukan tempat main. Ya, masjid itu tempat ibadah. Kalau suruh main ajak ke sono ke taman-taman sono, taman Honda. Eco Park suruh ajak saya bilang gitu. Jangan ke masjid. Masjid buat main lari-larian, buat apa? Ya. Jangan ada istilah biarin anak kecil, namanya juga anak-anak salah. Ya. Kalau kita bilang biarin berarti kita nggak mendidik anak. Ya, kita kasih tahu anak, nih nak, ini air putih boleh lu minum. Ini racun jangan lu minum. Bu, Pak, saya bilang, ibu kasih racun dua-duanya. Suruh minum. Ibu bilang biarin namanya anak-anak. Mau gak? Mau gak? Saya kasih tahu, jangan nyantur racun nak, minum yang ini air putih nih, Oasis mereknya. Tuh. Ya kan? Kan logikanya begitu. Karena banyak orang tua sekarang seperti itu. Biar namanya anak-anak Ustadz katanya. Kan nggak boleh kita omelin. Bukan nggak boleh, bukan kita ngomelin, bukan. Kasih tahu yang namanya tempat tuh masjid ada adabnya. Ya, ibu jalan ke Ekopak aja ada aturannya nggak? Ketika di dalam ada aturannya nggak? Boleh nggak ibu kencing di depan jembatan itu, boleh nggak? Kali gitu udah kebelet. Ya kan? Sekebelet apapun kita pasti mikir. Banyak orang tuh kan. Halo. Ya kan? Atau di bawah jembatan ini nggak kelihatan orang, mungkin nggak? Ya, kalau ketahuan pasti diapain? Diomelin, tugas kebersihan, Bu, jangan kencing di sini. Kenapa ini bukan tempat kencing? No, ada WC, no toilet. Ya, masjid tempat apa? Tempat ibadah, bukan tempat main anak-anak, bukan. Ya, kasih tahu, boleh tuh. Ya, dia bercanda, Bu. Ya Allah, berisik. Ya, kita aja sholat ya terganggu loh. Benar terganggu gitu, Bu. Bawaan terganggu satu, kita kesel. Yang kedua itu loh, karena suara bisingnya itu. Ya, gimana sih kita padahal ke masjid pengen dapat ngarep pahala yang gede. Ya tahu-tahu orang anak-anak pada teriak, ada yang sukanya teriak tuh. Gitu. Padahal nggak ada apa-apa di demen teriak aja tuh anak itu. Saya bilang saya lagi sholat nih anak siapa ya, saya demen-demen teriak kayak gini, saya bilang gitu. Kan suaranya gema kalau di itu kan, di demen kalau itu. Demen banget ya Allah, saya bilang gitu ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Innallaha ta'ala istakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yuslihu dinikum illa as-sakha'u wa husnul khuluqi ala fazayyinu dinakum bihima. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istakhlasa hadzal din, ya, memurnikan, ya, atau menyempurnakan agama ini li nafsihi, bagi dirinya atau untuk dirinya. Ya, tuh. Wala yuslihu lidinikum illa as-sakha. Ya, tidak akan, ya, agama Islam ini menjadi agama yang mulia bagi kamu illa as-sakha, kecuali dengan kamu bisa berbuat atau menjadi orang yang dermawan. Ya, wa husnul khuluqi, dan juga orang yang punya akhlak, orang yang berakhlak. Artinya apa, Bu? Islam ini adalah agama yang menganjurkan kita untuk selalu apa? Dermawan. Ya, dermawan dalam arti kata bukan dermawan hanya kepada sebangsa manusia saja. Ya, makhluk yang lain, ya, seperti pada binatang, tumbuhan, ya. Itu, Bu, kita nyiram pohon jangan kira kita enggak dihisap kebaikan sama Allah tuh, Bu. Dihisap sama Allah, ya. Kita punya pohon sebanyak apa yang kita tanam, ya, kita siram, kita rawat, itu ada pahalanya juga dari Allah. Ya, bahkan tumbuh-tumbuhan tuh yang paling kecil-kecil itu tumbuh di sembarangan, mereka bertasbih kepada Allah. Ya, memintakan ampun kepada Allah buat kita yang nyiramin, alhamdulillah ya Allah, makasih ya. Itu. Ya, buat Hajah Masliah yang udah nyiramin saya setiap hari contohnya itu. Ya, jadi terima kasih, ampunin dosanya. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Tuh, ya. Karena kedermawanan itu, ya, akan menjadikan seseorang itu apa ya? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, orang kalau nggak dermawan, Bu, berarti itu orang apa ya? Rakus, tamak, ya, serakah.
Ya, tapi kalau orang dermawan, dia akan merasa cukup dah, saya ada ini nih, selebihnya saya kasih orang kan begitu. Makanya ada istilah seorang memberikan sedekah atau infak dengan harta yang lebih. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan yang udah dia dapat. Selebihnya dikasih siapa? Seorang. Seperti itu. Ya. Nah, kalau orang serakah, apakah akan merasa cukup dengan yang ada? Nggak akan. Dikasih air oasis yang 600 mili, pengen yang berapa? 1.500. 500 pengen terakhir yang galon tuh, 19 liter. Ya. Nah, iya, banyak kan. Ya. Padahal dia minumnya sendiri. Ya. Karena kita jangan berpikir yang penting gue dulu hidup, nggak boleh begitu, namanya egois. Ya. Bu, dosa yang paling besar dosa apa coba? Saya tanya. Di antara dosa yang paling besar dosa apa coba? Coba saya tanya ibu-ibu nih. Sus ibu-ibu. Syirik. Itu paling besar. Ini dosa besar juga. Dosa besar juga. Ada dosa yang paling besar, ya, yang kadang-kala kita lupa. Ya. Beradunya antara sendok, garpu dengan piring. Timbul suara. Seling makan, teng 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 teng, didengar sama orang miskin. Dia lewat, ya Allah tuh orang enak banget makannya, ada suara kayak gitu, kelantang. Itu dosanya gede loh, Bu. Ya. Membiarkan orang lain lapar sementara kita ngapain? Enak-enakan makan pakai garpu, pakai piring, sampai kedengaran suara bunyi kunting-kunting tang. Ya. Itu ada riwayatnya loh, Bu. Itu dosa yang paling besar, min akbaril kabair juga. Ya. Makanya kita kalau makan di restoran kadang kita ngeri. Ya, kita lagi makan di restoran itu ada orang lewat, ya, lagi mungutin nasi di luar, itu kan bekas-bekas yang kapan tahu itu bekasnya kita nggak tahu, jadi makannya dia. Sementara kita asik-asik kan, ya kan? Nah, saya bilang ke anak-anak saya, istri saya bilang, janganlah kita makan-makan di restoran. Ya, mohon maaf lah, jangan sampai kelihatan sama mereka itu. Ya, kalau bisa kita cari tempat yang agak itu, pun jangan sering-sering. Kenapa? Ya, sakit hati orang itu. Ya, kenapa? Dia merasa timbul, ya, irinya itu. Coba saya jadi anak Ibu Hori, ya enak ya bisa makan dulu. Enak ya coba. Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Iya, nggak pernah nginjek tanah katanya. Lu nginjek apaan nginjek tanah? Ya, nginjek tanah lah. Iya, ada ngomong gitu kan. Ya. Jadi hiasi. Tuh, yang namanya agama kita itu untuk menghiasinya dua. Satu dengan kedermawanan, yang kedua dengan apa? Akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik. Wa husnul khuluq. Ya. Makanya Nabi perintahkan ala fazayyinu dinakum bihima. Ya. Oleh karena itu hiasilah agama kamu atau agama kalian dengan dua hal tadi. Apa tadi? Berbaik hati atau dermawan. Yang kedua dengan apa? Budi pekerti, akhlak yang baik. Ya Bu, kalau kita sudah bisa menerapkan itu berarti kita termasuk apa? Orang-orang yang memuliakan agama Allah. Ya, selama kita masih bisa merendahkan orang lain, mengatakan orang lain nggak punya apa-apa, berarti kita bukan termasuk orang yang apa? Ya, bukan orang yang apa-apa juga. Ya, itu. Bukanlah orang yang baik, saya katakan ketika dia ya tidak pernah apa? Merasa salah. Justru orang yang baik adalah orang yang selalu merasa salah. Tuh, ya. Jadilah kalian orang-orang yang selalu memberi. Jangan menjadi orang-orang yang selalu diberi. Ya, kita harus jadi orang yang aktif, jangan pasif. Ya, tuh. Kalau dalam bahasa Arab jangan mabni majhul, jangan. Ya, orang kalau dipukul sama memukul enakan mana, Bu? Enakan memukul. Bukhari dipukul, nah nggak enak mau dipukul. Ya. Ya. Kalau dipukul berarti kan ada sesuatu ini. Ya kan? Imma kita dituduh maling atau apa gitu. Tapi kalau mukul bisa jadi kita
Ada juga hal yang nggak baiknya, tapi kadang kala orang berpikirnya kan negatif. Jadi kita membela diri, ya kan? Ada orang mau jahat sama kita, itu kan membela diri wajib nggak? Wajib, ya. Itu ibarat kata, ya, lu jual, gua borong. Bukan beli lagi, borong sekalian. Ya, itu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu beberapa hadis ini. 2, 3, 4 hadis yang kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat kita, ya. Bisa kita amalin, kemudian kita ajarin kepada orang lain, ya. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang orang nanya, Ustaz, ilmu yang manfaat kayak gimana sih?